Dan yang harus kita ketahui bahwa Bapak Yoyo ini bukan guru. Beliau itu mencari guru yang ada di dalam diri kita masing-masing. Artinya Bapak Yoyo ini berdiri sebagai orang tua. Tapi ini dicatat dalam sejarah dan Kodam Tiga Siliwangi mengetahui ada rohis, ada rohaniawan. Intinya seperti itu, bahwa Bapak Yoyo itu sendiri, beliau itu hadir di tengah masyarakat atau di tengah ikhwan-ikhwan ini sebagai orang tua. أفلا يتدبرون القرآن. Ketika saya bersilaturahmi ya ke organisasi-organisasi itu, ada juga orang-orang yang memang sudah mencapai titik-titik itu dengan metode-metode yang mungkin diberikan oleh pendiri-pendirinya tadi. Bahkan di Kristen atau di Hindu Buddha pun saya menemukan orang-orang yang sudah ketemu tadi itu. Jadi sejarah awalnya itu mulai 62 ya, tahun 1962 ya. Ya, Bapak Yoyo berperan dalam arti pada yang zaman itu sedang berkecamuk DITI. Dan beliau aktif di sebagai Rohisdam ya, membantu ya kan. Bukan aktif, itu dipanggil jadi khususon, itu ada SK-nya. Iya, ada SK. Tapi ya Bapak balikin lagi kan setelah selesai. Dan kembali ke kitohnya, kembali ke fungsi. Ya. Dan setelah selesai itu saya dengar juga beliau melakukan gerilya dari rumah ke rumah untuk sehingga setelah itu mulai membuka ke Tasik, ke Bandung juga, betul. Dan alhamdulillah ke Bekasi juga kebagian, Kerawang juga waktu itu beliau selalu aktif membina anak didiknya sebagai guru. Ini kayaknya tadi Kang Adong sudah bercerita sekaligus bahwa ada 5 pertanyaan sebenarnya sudah dijawab oleh beliau nih. Jadi langsung kepada pertanyaan ke-6, apakah ada pesan atau wasiat atau nilai yang beliau tinggalkan untuk generasi penerus ini, khususnya kita-kita ini yang menjaga, agar bisa menjaga akhlak dan semangat mencari kebenaran itu. Nah ini, jadi ini bahasa Sunda ya. Nanti kita terjemahkan. Ngaji diri singkah harti, ngaji rasa singkah buka, ulah ngabenerkeun kanu lain, ulah ngalainkeun kanu bener. Eta jaluna gitu nya lalaki. Nah, jargon. Nah, ieu bikangna kudu dikawinkeun gitu, harus kita kawinkan. Gerak gali, gerak sungsi, anu sakti, anu bukti dina diri. Nah ini, kalau di bahasa Indonesia kena temeren ngaji diri sampai mengerti kan gitu ya, ngaji rasa sampai terbuka, jangan mengatakan benar pada yang salah, jangan mengatakan salah pada yang benar. Ini sangat pendek kan, tetapi ketika kita memahami dan menyelami serta mendalami, bagaimana kita mengatakan benar kepada yang benar, mengatakan salah kepada yang salah. Jangan kita mengatakan benar kepada yang salah kan gitu. Jangan mengatakan salah kepada yang benar, berarti kita harus mengerti hakikat, hakiki, al-haq sebagai pusat kebenaran, atau konotasinya menjadi hukum kan gitu. Sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hukum dasar itu dari orang-orang terpilih yang berkumpul tadi itu, sehingga mencetuskan 4 bab dalam pembukaan, kemudian 37 pasal dalam batang tubuh, kemudian ada aturan tambahan dan aturan peralihan. Itu nggak main-main, bukan orang-orang sembarangan, sehingga hukum tadi itu, al-haq tadi itu, undang-undang dasar itu harus juga diterjemahkan oleh orang-orang yang sudah mencapai titik asidratul al-muntah, dan kembali lagi ke asidrat Gautam yang pergi dari titik 0 kembali ke titik 0. Harus orang-orang itu, sehingga dibutuhkan nanti negara Kesatuan Republik Indonesia membutuhkan itu, karena dari 1945 sehingga sampai sekarang ini belum diaplikasikan. Karena dalam sejarahnya ini 1945 ketika proklamasi didengungkan oleh Soekarno, diproklaim gitu kan, dikatakan, diumumkan, kami bangsa Indonesia. Jadi yang memproklamasikan itu bukan Soekarno dan Hatta, tapi kami.
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara yang sangat seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah ini kita sudah 80 tahun Ya. dan realisasi daripada Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila ini belum terwujudkan gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmurnya ini sekarang belum. Nah, sehingga pada saat sejarah tadi Orde Lama gagal untuk bagaimana mewujudkan itu, muncullah Orde Baru dengan jargon tadi bahwa akan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, dan ternyata tidak terlaksana, maka muncullah reformasi. Nah kita kembali lagi ke ngaji diri singkah harti, ngaji rasa singkah buka, ulang ngabenerkeun kanu lain, ulang ngalainkeun kanu bener. Nah ini harus dikawinkan dengan tadi itu gerak gali, segera gitu kan, gerak itu segera gali, segera sungsi, sungsi bahasa Indonesia. Nah sungsi itu mencari di dalam semak-semak gitu kan, sungsi itu. Gerak gali, gerak sungsi, anu sakti, anu bukti dina diri. Jadi kita harus sadar bahwa yang mengedipkan mata kita, yang mendenyutkan jantung kita, yang memberi napas hari ini adalah Sang Maha Agung, Gusti Allah. Jadi hidup mati kita di tangannya itu bukan hanya doa iftitah di dalam pembukaan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu harus disadari dengan bagaimana kita mendawamkan juga. Itu harus kita ulang-ulang untuk mengafirmasi diri kita. Gerak gali, gerak sungsi, anu sakti, anu bukti dina diri tadi. Itu dalam konteks. Jadi hal yang ditinggalkan tadi itu menjadi awal dari bagaimana kita mengerti apapun itu. Karena kebenaran itu menjadi hal yang sangat rumit diterjemahkan kalau tidak kembali lagi ke kesadaran awal manusia tadi sebagai khalifah. Begitu. Karena dibutuhkan untuk mengimplementasikannya itu di tanggal 17 Agustus 2025. Itu perjanjian yang dibikin oleh orang tua kita dulu, sesepuh-sesepuh kita. Jadi kalau ngomongin Yayasan Pengkajian Pembinaan Akhlak Islam yang dulunya dikatakan sebagai rasa tunggal tadi, itu ada di mana-mana. Karena ini tergantung aplikasinya itu. Cuman sumbernya ya ada di sini, Ya. gitu. Sehingga yang harus mengawali lagi, mengembalikan tadi kondisi awal dari perjanjian ini, ya harus dari kita juga, karena yang yang bisa berkompromi lagi dengan para leluhur-leluhur yang memang mereka sudah bersih dan suci kembali ke nol. Gitu. Karena dari sini kan pengkajian diri ini menjadi metode akhirnya, sehingga ada riado misalnya kan gitu. Nah menjadi refleks ini terpancar gitu kan, dari aura, dari perilaku terhadap masyarakat. Jadi bukan mengajari, menggurui, tetapi dengan praktek gitu kan. Ketika ketemu dengan anak kecil selalu bilang permisi. Ada orang-orang yang sedang berkumpul atau ngeronda, Bapak kasih rokok gitu kan. Mama Ice juga selalu menanyakan tetangga-tetangga yang belum makan tentang istilahnya kesusahan-kesusahan mereka. Dan ini harus menjadi agenda dari kita untuk menjadi agenda nasional. Karena mau tidak mau ini menjadi tugas bagi kita untuk kembali mengumpulkan, mungkin secara jentik anak-anak tokoh ini atau secara organisatoris gitu. Harus kita kembali kumpulkan untuk merumuskan kembali keadaan dunia ini dengan jargon-jargon tadi, dengan spesifikasi daripada konsep kehidupan dari segi apapun itu harus dipegang oleh orang-orang yang sudah manunggal tadi, yang sudah menjadi manusia gitu kan. Ini menjadi tugas kita untuk bagaimana kita memanggil kembali gitu kan. Karena ini sudah waktunya. Karena perjanjiannya pun 80 tahun. Itu berjalannya itu tadi. Dari 1905 kemudian 1908 itu ada yang disebut dengan Hari Kebangkitan Nasional. Maju ke 1928 Sumpah Pemuda. Itu dilakukan bukan oleh orang-orang
sembarangan, bukan, tapi orang-orang yang sudah terpilih tadi, sehingga melahirkan 1945. Nah, ini 1945, kemudian ada jargon lagi yang ngomong nih tahun-tahun ini, katanya tuh Indonesia Emas 2045, gitu kan. Nah, ini yang ngomong ini bukan orang-orang sembarangan, Pak, karena masih nyambung kan, masih nyambung di 2025 ini. Dari awal-awal tadi itu kan sama kata-katanya. Itu kita bisa bisa menganalisa dari tingkah laku sesuatu yang bersifat alamiah tadi, yang kemudian kita olah menjadi ilmiah, menjadi sesuatu yang kita bisa rubah dari takdir itu sendiri. Karena takdir itu dua hal, yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaat dan mudorot. Takdir itu apapun, dari ciptaan Allah tadi, air, api, tanah, kan gitu, udara, itu bersifat manfaat atau bersifat mudorot, gitu kan. Sehingga orang-orang yang sekarang ini cenderung untuk memudorotkan, cenderung, karena diliputi oleh tadi ya manusia yang seharusnya utuh tadi, bersemayam sifat kasih sayang ini, dipengaruhi oleh sifat-sifat yang Om Ir tulis itu kepalsuan, sehingga terjadi keserakahan, terjadi peperangan, dendam, dan lain-lain. Ini dari takdir yang seharusnya kita pilih manfaat, nah itu ilmiahnya itu. Sehingga kita sekarang ini pada kenyataannya memilih mudorot, gitu. Bahkan dari ilmu-ilmu ya, dengan alasan atau dengan sandaran mereka itu memberi nama kan Islam selamat, gitu artinya kan. Ya dari sisi ideologis, paribasa, wong cilik demi rakyat, gitu kan. Kenyataannya enggak, kenyataannya karena ada simpul-simpul yang belum terurai, dan itu tugas kita. Jadi berbicara yang PAI, berbicara HPTI, berbicara rasa tunggal, kita akan berbicara global mau tidak mau. Karena orang-orang yang pernah berkumpul tadi itu bukan orang-orang sembarangan yang istilahnya mereka sudah berada di zona nyaman, gitu. Tetapi dengan kesadaran penuh, itu kesadaran penuh itu karena kita bersatu dengan Sang Maha Agung. Karena kalau kita kesadaran itu dibuat-buat, dibentuk, ya misalnya contoh kecil saja, saya sama Om Irwan itu kenal dari kecil, dari orok, gitu kan. Tapi ada chemistry atau ada sambungan secara batiniahnya kok 2025 gitu. Om Ir nyuruh Ade Bambla, ke Cisri, ke Cenene, ke semua, ke anak-anak Bapak yang ujung-ujungnya ke Cepadang. Padahal si Kang Adang ini di penglihatan pandangan masyarakat, emangnya saya juga nggak malu, gitu kan. Malu, saya juga malu, tapi diperankannya seperti itu ya, mau tidak mau saya harus jalani, gitu. Dalam arti menunggu alamiah tadi, kodrat itu, tetapi ya secara ilmiahnya pun dipercepat oleh adanya undangan dari Om Irwan tadi, gitu. Jadi ngaji diri singkat hati, ngaji rasa singka buka, ulah ngebenerkeun kanu lain, ulah ngalainkeun kanu bener. Ini butuh referensi yang luar biasa untuk mengatakan benar kepada yang benar, untuk mengatakan salah kepada yang salah. Itu butuh referensi yang banyak dan luar biasa, gitu. Nah, ini untuk mencapai ini, mari kita menggali nyungsi anu sakti, anu bukti dina diri, anu tara sare, anu tara poho, yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, gitu kan, yang selalu ngaguing kepada kebenaran itu, untuk kembali pada hitoh manusia sebagai khalifah tadi. Karena berbicara Bapak ya, berbicara ajaran ini, kita akan berbicara global, menyentuh seluruh kelapisan masyarakat, seluruh organisasi, seluruh keyakinan ideologis, dan seluruh keyakinan spiritual. Karena yang apa yang dikatakan Lao Tse, apa yang dikatakan oleh Siddhartha Gautama Buddha, yang dikatakan Kristus, yang dikatakan Muhammad bin Abdullah itu sama, yaitu mencari jati diri. Sama, cuman berbeda bahasanya saja, gitu. Pada dasarnya intinya sama. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Jadi saya pernah mendengar juga setiap ada kejadian atau guncangan lah di dalam era perpolitikan di negara kita, di Indonesia terutamanya. Iya. Beliau pernah menyampaikan bahwa Bapak berjuangnya lewat ruhaniah, jadi tidak secara fisik ikut berperan, tapi ada sesuatu kekuatan yang dibangun lewat ruhaniah. Apakah sekarang YPPAI itu akan berjuangnya seperti kayak gitu, atau gimana menurut Kang Adang? Nah ini sekarang ini waktunya kita untuk memasuki arena itu. Jadi masuk ke arena-arena kekuasaan. Tidak boleh diam lagi di tempat tersembunyi gitu. Artinya Indonesia ini harus dipimpin dari mulai legislatif, eksekutif dengan yudikatifnya ini oleh orang-orang yang sudah paham terhadap dirinya tadi. Karena ketika kita memahami dirinya, kita akan memahami Tuhannya. Ketika kita mengenali dirinya, maka kita akan mengenali Tuhannya. Harus kita masuk ke wilayah-wilayah kekuasaan tadi. Ini sudah waktunya kita masuk, karena secara alamiah tadi akan terjadi stagnasi, akan terjadi kekalutan ketika orang-orang yang memimpin ini disinggahi sifat-sifat ya tadi kepalsuan itu. Yang memimpin ini bukan orang-orang sembarangan, tapi dalam kondisi kepalsuan gitu. Jadi kita harus berani sekarang ini keluar untuk menyuarakan. Nah ini salah satunya podcast ini saya mau datang itu karena memang sudah waktunya. Itu intinya bagaimana nanti ke depannya kita untuk merumuskan apa tempatnya di mana dan lain-lain untuk mengundang kembali mungkin secara genetik tadi saya katakan atau secara organisatoris perwakilan-perwakilannya gitu. Nah sekarang ini sudah sudah nampak kekacauannya ini sekarang, stagnasi ekonomi dan lain-lain, politik dan lain-lain, dan ini akan terjadi kekisruhan dan istilahnya pembubaran lah gitu secara global gitu. Dari sudut pandang tadi itu tadi saya lihat dari orang tua yang berkumpul tadi di Garut ya. Jadi pertamanya itu dulu di Garut berkumpulnya itu, sehingga sekarang menyebar dan sekarang sudah waktunya kita mengorganisir negara ini dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui batiniah yang suci, karena Allah Maha Suci. Kemudian Kangjeng Rasul itu orang yang disucikan, sehingga kita untuk bisa mendefinisikan itu harus dalam kondisi suci. Cuman ya kita memaksa mungkin ya untuk kembali itu dengan perjuangan yang luar biasa, karena kita ini manusia biasa, jadi perlu perjuangan yang luar biasa, sehingga ditempuhlah ikhtiar-ikhtiar yang lebih dari orang-orang lain itu. Dan alhamdulillah ini di Bekasi dipimpin oleh Om Ir itu untuk menunjang dari Riyadoh itu ya harus ditempuh dengan sedikit istilahnya sedikit prihatin lah itu. Ya beda ya dengan orang-orang tua itu lebih keras lagi mereka untuk mencapai titik itu. Baik. Jadi ada pertanyaan, apakah Bapak pernah terlibat langsung di dalam organisasi kelembagaan sebagai contohnya kayak MUI gitu? Iya. Apakah beliau aktif juga, ataukah Bapak yang saya pernah dengar itu adalah Bapak itu menyatukan dari beberapa aliran, ibarat Persis, Muhammadiyah, terus ada banyak aliran yang beredar, disatukan sama Bapak kembali kepada fitrahnya, gitu. Jadi ajaran yang asli adalah Islam. Tuh. Gitu. Jadi setelah di SK tadi Rohisdam itu Bapak tidak dilanjutkan masuk ke institusi resmi negara kan, enggak, langsung minta SK juga untuk keluar gitu. Nah ini pertanyaan saya dulu waktu itu, kenapa kata saya gitu kan. Nah ini ada yang harus
istilahnya dijemput oleh generasi berikutnya. Kenapa dulu para pejuang ini mereka setelah selesai itu mereka kembali ke habitat masing-masing, ada yang bertani, ada yang kembali lagi ke perdagangan dan lain-lain. Nah, Bapak ini memilih untuk menyiapkan regenerasi ini, persemayan, iya, pebinihan, iya. Dan ini istilahnya ya tidak butuh orang banyak untuk bagaimana kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang sekarang ini, karena untuk kembali menginikan ini ya kita ini yang harus memasuki institusi-institusi tadi, karena ini kan terjadi keruntuhan, terjadi chaos, terjadi distorsi sejarahnya yang sekarang ini. Seolah-olah negara itu kan didirikan oleh segelintir orang gitu. Padahal ini didirikan oleh semua elemen, oleh seluruh anak bangsa ini, ya seluruh masyarakat, sehingga Bapak ini tidak mau meneruskan Rohis tadi di Kodam 3 Siliwangi ini, sudah mundur setelah selesai. Dan itu pun ya Bapak sendiri yang meminta SK itu. Karena pada saat itu kan bebas milih pangkatnya, juga terserah Bapak kan waktu itu. Iya, mau apapun ya Bapak memilih kolonelnya sampai jeung Kolonel Sulaiman karena nu jenderal ngasuhi sendirian gitu. Karena ya Kolonel Sulaiman itu sendiri senior sebetulnya secara usia, dan kebetulan kan mak itu mamahnya Bapak itu tidak tahu bahwa Bapak sekarang ada kegiatan dengan militer. Pada saat Bapak diantar ke rumah itu oleh jeep militer, pada saat itu Ma bilang gini katanya, "Ya Ujang matak lah ngaji wae." Itu ditewak ke tentara. Sanes namanya mengirim sampe bawa singkong. Iya, banyak. Akhirnya masuk di dalam, terus kemudian ya. Jadi emak nyangka gitu, ditangkap, bukan, itu lagi ada ya pengkondisian pada saat itu. Dan di sini kenapa Bapak mundur itu memilih ini untuk kita sekarang ini manfaatnya. Kalau Bapak dulu persemaian tadi, pabinihan tadi gitu. Kalau misalnya Bapak memilih institusi, ya mungkin nah itu antangnya di institusi. Ya, sampai di sana aja ya. Mentok di sana. Ya ini bahaya kan. Bahaya. Perjuangan masih panjang ya. Perjuangan masih panjang, dan saat ini harus istilahnya saya sekarang sudah membuat proposal namanya itu menjemput masyarakat adil dan makmur. Itu baru satu saya luncurkan gitu. Tetapi ke institusi, tidak ke masyarakat, karena bukan untuk konsumsi publis gitu. Jadi di dalamnya itu saya menguraikan beberapa hal. Jadi tidak terbatas, dan kita jangan alergi untuk istilah-istilah gitu, baik istilah Arab, istilah Yunani, baik istilah itu, karena kembalinya ke ajaran ya Islam secara murni dan konsekuen gitu kan, dalam arti Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang agama dan dari agama istilah spiritual dari agama dalam kehidupan sehari-hari, baik ekonominya harus Islamiyah, bukan seperti sekarang ayo karaoke syariah. Enggak seperti itu. Iya, banyak sekarang ini ya. Iya, misalnya diskotik syariah gitu kan. Bukan ke situ, tapi kembali ke fungsi daripada manusia yang tadi sadar pada dirinya itu. Jadi kalau manusia yang tidak ngaji diri, itu namanya tuh lupa diri. Ya kalau sudah lupa diri, ya tadi menjelma menjadi ya macan, harimau, atau menjelma menjadi siluman tadi, menjadi duruis. Sifat-sifat binatang pun digunakan untuk mencapai tadi itu titik di mana mereka mau dihormati, mau dihargai itu. Jadi kita tidak akan keliru dengan adanya ngaji diri tadi, Singkaharti tadi. Tidak akan keliru, walaupun bungkusnya itu seperti bungkus Islam, seperti bungkus agama gitu, seperti titah Rasul, seperti dauh Allah gitu. Kelihatannya itu kita tidak akan keliru, tidak akan saru gitu. Tidak mungkin. Walaupun yang dikatakannya itu sepertinya itu gitu. Jargon-jargonnya itu. Padahal di balik jargon-jargon tadi itu ya
pemanfaatan, iya tadi ditunggangi oleh hal-hal yang itu. Kalau yang memang sudah mengerti pada dirinya, karena urang nu eueuh Allah nu aya gitu, artinya dah beliau ini abadi gitu, Sang Maha Agung ini yang guru sejati, guru yang sebenarnya yang harus kita pertanyakan, tetapi melalui ini, melalui ya penggodogan lah, ini apa perlu ikhtiar gitu istilahnya. Jadi inti dari pertanyaan tadi bahwa Bapak itu melepaskan semua istilahnya keduniawian, bukan keduniawian, artinya ikatan-ikatan dengan organisasi, baik partai politik atau institusi kenegaraan, lembaga-lembaga ormas seperti MUI gitu kan, dan lain-lain. Keluar Bapak itu dari berbagai macam ikatan-ikatan, membebaskan diri dalam arti mencari atau menghidupkan, atau tadi untuk pembinihan tadi itu untuk mencapai guru-guru yang sekarang ini harus ada. Bapak sebagai kolot mencari guru untuk sekarang, ditebar di seluruh institusi. Nah sekarang ini waktunya, tapi mungkin karena hari ini kita kondisinya dalam keadaan yang sangat sederhana, keadaannya itu ya tak seperti tadi Om Bani nanya ke saya, ya di waktu nanti ketika kita sudah lengkap itu akan beda lagi pengaruhnya, tapi metodenya sama, cuman percepatannya itu lebih tinggi untuk mengembalikan manusia kepada koridornya gitu. Baik, mungkin lanjut, ada lagi? Silahkan. Mungkin ada yang, karena di sini kan ada double step. Mama Ice juga nggak main-main. Ini beliau juga itu kiai dan memang turunan kiai dan punya ini sendiri, punya jalan sendiri untuk bagaimana mendidik nanti ini kan session sejarah dari Bapak Pak Guru. Nanti kita bikin session yang pertanyakan ibu, dari sisi ibu bagaimana beliau juga ikut berjuang, mendampingi Bapak, dan jadi perlu kita dengar juga kisahnya. Jadi mendampingi dan juga membebani Bapak. Gitu. Artinya karena ini Bapak itu dua, jadi di luar sana dengan Iwan semua dengan anak-anak. Dan juga Mama Ici itu ada hal yang lain gitu. Jadi Mama Ici itu dulu sama Abah itu kan dikasih suatu hal yang memang akhirnya menjadi hal yang membahayakan gitu kan. Kalau tidak didampingi oleh Bapak Yoyo sendiri. Iya. Nanti ada session khusus. Ya dulu sempat saya juga bertemu dengan beliau, tapi beliau masih menjadi ibu rumah tangga kan, belum. Cuma waktu saya masih itu, saya dengar juga beliau ternyata berkecimpung juga setelah Bapak nggak ada itu, ikut berjuang, membina para ikhwan, melanjutkan perjuangan Bapak gitu. Ya nanti kita bikin session berikutnya, kita dengarkan nanti bagaimana kisah-kisah dari Ibu Ice. Apakah YPPS sekarang itu sudah mencerminkan, jadi maksudnya sudah bisa tersalurkan apa yang menjadi cita-cita dari Pak Guron itu sendiri, apa yang beliau cita-citakan dahulu, apakah sudah kesampaian yang cita-citakan itu? Yang saat ini kalau Kang Adang melihat, ya belum, karena ini cita-cita Bapak Yoyo itu ingin kaya semuanya, ingin sehat semuanya, ingin benar itu semuanya, ingin bahagia semuanya. Bahagia semuanya, karena kalau kita kaya sendiri, ya kita punya mobil dicuri orang, kita punya uang dicopet, karena kita sendiri yang kaya, kan? Terus kemudian kita sendiri yang sadar, ya jadi orang gila, kan? Karena orang lainnya belum sadar, ya harus sadar sama-sama dong, harus kaya bersama-sama. Jadi tugas Bapak belum selesai, tugas Rasulullah juga belum selesai, dan hari ini ya harus dong kita ini memulai untuk bagaimana mewujudkan ini menjadi
kesejahteraan untuk semua. Jadi apa yang menjadi pesan beliau ini bahwa Bapak ini ingin kaya sama-sama, ingin sadar sama-sama, itu istilahnya itu menjadi sesuatu kewajiban bagi kita tadi itu. Kalau kitanya istilahnya sadar sendiri, ya pasti susah juga kan untuk ngobrol sama orang lain ya yang belum sadar gitu istilahnya. Akan kesulitan kita kalau pinter sendirian. Pinter sendiri ya. Ya, cager serangan kan gitu ya. Ayalah kisah. Jadi kalau bisa saya simpulkan juga, ternyata timbulnya penjahat itu karena tidak ada kebersamaan. Tidak ada Kalau kebersamaan. sama-sama kaya nggak ada bakalan jadi, nggak bakal ada jadi penjahat ya. nggak bakal ada penjahat. Karena kejahatan itu muncul dari kelaparan, dari kemiskinan dan kebodohan. Jadi maka adanya YPPI ini diharapkan untuk menjadi orang itu cerdas. Cerdas itu lahir batin, karena orang pinter itu orang-orang yang penipu itu orang-orang pinter. Ada aplikasi-aplikasi penipuan itu kan, itu dibikin oleh orang-orang pinter. Ya kan, Cerdas-cerdas mereka ya. Ya, bukan pinter. Nah, kalau cerdas itu lahir cerdas ya. Lahirnya pinter, batinnya pinter, seimbang, baru cerdas. Maka di dalam Undang-Undang Dasar 45 tujuan daripada pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk membuat orang pinter. Bikin bom atom itu orang pinter. Tetapi ketika diterima oleh orang pinter, bukan oleh orang cerdas, ya jadi malapetaka. Orang-orang yang menipu, orang-orang yang korupsi, itu orang pinter. Orang pinter, bukan orang bodoh. Gelarnya saja kita lihat profesor, doktor, insinyur, sarjana apa aja banyak kan. Bukan misalnya orang yang istilahnya nggak sekolah, bukan orang-orang bodoh. Dalam arti pintar tadi itu lah. Cerdas itu beda, karena cerdas itu batiniahnya juga terbuka, sehingga logikanya terbuka, itu sama-sama energinya, baru dikatakan cerdas. Nah, tujuan daripada YPPI ini untuk mencerdaskan. Nah, bagaimana kita mencerdaskan secara umum kalau kita tidak masuk ke dalam ikatan-ikatan kebijakan, pemangku kebijakan, legislatif, eksekutif dengan yudikatif tadi, karena tidak dibutuhkan gelar kan.